kembali di program Koalisi Seni bernama Ruang Usik-Usik, ya kan? RUU, ya kan? Walaupun mungkin bahasannya kayak kalau ngomongin rancangan undang-undang atau undang-undang tuh kayak berat banget gitu ya. Tapi ternyata emang penting banget untuk kita ketahui karena itu berkaitan erat dengan apa yang kita jalani sehari-hari ya. Ya. Oke, sebelum mulai lebih jauh, kenalin dulu, nama saya Nastasia Abigail. Saya Dimas Aryo. Nah, kebetulan saya membawa tandeman seorang laki-laki karena penting banget bahasan hari ini untuk melibatkan laki-laki juga. Ya. Ya kan? Dan kebetulan Dimas memang suami saya, too much info ya. Lama-lama too much info nih. Jadi ini memang penting untuk dibahas untuk kita jalanin keseharian, terutama juga karena sekarang ini kalau kita baca-baca berita gitu ya, kasusnya lagi banyak mencuat. Sebelum itu kita kenalan dulu sama para narasumber kita yang sudah berada terundang nih di Kerajaan Pamulang. Ya kan, ini kerajaan? harusnya keratuan ya, karena ada Ratu Pamulangnya Endah ya tadi ya. Iya, kenapa ya mesti kerajaan ya, nggak keratuan ya? Mungkin janjian Mbak Dewi tadi punya opini terhadap keratuan tuh sebenarnya apa ya Mbak tadi? Sebenarnya memang dari dulu itu perempuan kalau di kulturnya Jawa itu sebenarnya memang sudah bekerja ya sebenarnya. Ya kan, yang pencari nafkah biasanya memang perempuan gitu ya, memang untuk ekonomi sebagai perekonomian mereka yang lebih mengambil peran penting gitu, dibanding laki-laki menjalankan. Laki-laki lebih banyak menjalankan profesi-profesi yang ideal, misalnya guru atau guru ngaji atau guru di sekolah biasanya. Nah, makanya kalau di Jawa tuh disebutnya keraton karena memang kan yang tertinggi adalah Ratu Kidul. Nah tuh cewek-cewek kita tuh sebenarnya posisinya jangan mau. Dia ngajak mau apa? Nggak selesai kalimatnya. Ntar kita bahas lebih lanjut, tapi udah ada suaranya Mbak Dewi, kita belum memperkenalkan secara runut gitu ya, biar lebih enak. Mbak Dewi Umayya. Supaya nggak salah, saya jadinya dipikirnya saya apanya Ratu Kidul gitu ya. Benar. Takutnya kayak ada ini apa keturunannya. Jangan pakai baju hijau juga. Oh iya, benar-benar. Mbak Dewi Umayya, hai, terima kasih sudah mau ikutan ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga diajak ngobrol-ngobrol. Dengan senang hati. Mbak Dewi Umayya ini juga punya keterlibatan tentunya di film ya. Kita bisa lihat juga karya-karyanya. Yang paling pertama itu Minggu Pagi di Victoria Park ya, betul ya. Itu di bawah naungan Picklock Films, betul ya. Betul. Dan itu juga sebenarnya ngobrolin soal perempuan juga ya di film tersebut ya. Sutradaranya Lola Amaria kalau nggak salah ya. Oke, dan juga Mbak Dewi ini adalah Wakil Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia. Penting ini ngomongnya, ngobrol-ngobrolnya. Nah kemudian juga selain Mbak Dewi, kita juga sudah kehadiran Ratri Ninditya, panggilannya Ninin. Nah, silakan. Jadi Mbak Ninin ini adalah koordinator peneliti kebijakan Koalisi Seni. Ya. Jadi memang sehari-hari berkantor di Koalisi ya. Di Koalisi ya. Dan sebenarnya kalau misalnya familiar ya dengan namanya, Mbak Ninin ini penulis puisi loh. Iya kan ya juga. Ya kan? Dikit-dikit. Benar. Iya. Mungkin sebenarnya seperti pendiam tapi sekalinya ngomong puitis. Iya. Ntar kita akan dengarkan bersama ya. Beban banget nanti jawabannya harus puitis. Jadi berat ya. Aduh hai gitu ujungnya. Oke, nah kita hari ini akan ngomongin soal kekerasan, mungkin lebih tepatnya bukan kekerasan seksual aja ya, tapi terutama juga bagaimana kita bisa menciptakan ruang aman khususnya buat perempuan di industri kreatif gitu, dalam hal ini mungkin di film. Tapi sebelumnya mau nanya sama Mbak Dewi dulu, karena kan kita kan belum lama pasti mungkin yang baca Twitter gitu, kita bacain ada thread gitu, ada nama-nama terungkap gitu, atau banyak kasus kekerasan seksual yang seperti baru muncul gitu ya, korban-korban udah mulai speak up gitu. Tapi sebenarnya sepengalamannya Mbak Dewi gitu, setelah berpuluh-puluh tahun di industri film, itu udah lama atau gimana sih Mbak kasusnya kalau di Indonesia tuh? Emang terjadi atau gimana? Ya memang sebenarnya ya biasanya memang karena memang laki-laki kan punya privilege yang lebih ya dari perempuan, apalagi di dunia industri perfilman lah, yang misalnya perfilman dan juga seni pada khususnya. Jadi memang ya memang itu pasti terjadi. Cuma sekarang kan persoalannya adalah ada kebebasan apa namanya media sosial gitu. Kemudian malah justru arahnya ke apa namanya buat aku tuh jadi noise over voice gitu. Oke. Jadi justru noise-nya jadi lebih besar dibanding apa yang sebenarnya harus kita tangani gitu. Karena banyak hal
kita harus berpikir tentang korban kan. Mm-mm. Pertama yang harus dipikirin, apapun tindakan kita harus berpikir tentang keselamatan korban Oke. ataupun kenyamanan korban gitu. Iya. Semua harus berpihak pada korban. Mm-mm. Nah, tapi dengan begini gitu, dengan noise yang over voice ini, apakah itu sudah mewakili perasaan korban? Ada hak-hak korban yang sebenarnya Mm-mm. terlangkahi lah sebenarnya menurut saya. Oke. Wah, ini sebenarnya sesuatu yang kayak masih harus terus-terusan digaungkan gitu ya, karena kalau kita misalnya baca di thread Twitter aja, pasti masih ada pro kontra gitu. Misalnya ada orang yang speak up gitu, korban yang speak up. Di satu sisi itu merangsang mungkin teman-teman lain juga ikut berani speak up, tapi di sisi lain juga banyak yang malah nyalah-nyalahin gitu. Jadi punya ruang untuk kayak lu mengada-ngada nggak sih gitu. Jadi kayak sebenarnya jadi Si korbannya juga diserang juga. iya gitu. Jadi kayak padahal baru mau memunculkan informasi gitu, udah berani gitu ya. Tapi tiba-tiba ada serangan-serangan yang membuat dia jadi ciut lagi gitu. Itu kan berarti kan kurang adanya ruang aman bahkan untuk mengekspresikan atau menceritakan kisahnya gitu. Tapi sebenarnya selain melalui sosial media, ini kan karena sekarang kita tahunya lewat sosial media ya. Sebenarnya ada nggak sih memang kasus-kasus yang awalnya tuh dia emang udah berusaha individu atau kayak secara personal gitu untuk minta keadilan gitu, tapi nggak direspon misalnya di kasus-kasus di perfilman? Sebenarnya kita merespon dengan baik ya, maksudnya pastinya ya. Tapi kan memang harus berimbang juga sih sebenarnya. Ya jangan sampai bahwa kayak gini loh, kayak kasus tabrak lari yang kita kejar justru yang nabrak gitu, sementara yang korbannya ngap-ngap nih sebenarnya kan. Sebenarnya yang penting kita harus lakukan adalah kebutuhannya korban dulu apa nih. Langkah awalnya adalah apa korban, kenapa dia disebut korban, dan apa yang terjadi sama dia gitu. Iya. Dan kalau korban mau diam, misalnya dibilang saya nggak sanggup nih ngomong, itu hak dia. Iya. Karena diam itu bagian dari privilege-nya si korban untuk menjaga kenyamanan ataupun kesehatan mentalnya gitu. Benar. Karena kadang orang dalam posisi depresi nggak butuh kita ngomongin gitu. Kadang-kadang dia cuma butuh diam dan ditemani itu aja sih. Oke. Menemani dalam kegelapan kan. Iya. Kalau dia dalam gelap ya kita ikut menemani dalam gelap. Nggak perlu juga kita kemudian membawa dia untuk supaya kita ke arah yang terang yuk. Kita nggak perlu juga gitu. Kadang memang butuh waktu. Nah itu yang sebenarnya. Karena ini kan menyangkut mental ya dan nyawa. Gitu. Itu buat saya itu berat sekali gitu. Dan kita pernah di posisi yang mungkin banyak dari perempuan juga pernah di posisi seperti itu. Ada waktunya memang kita butuh kesenyapan gitu. Untuk yang penting ditemanin aja deh gitu. Mau nangis sendiri gitu. Karena nggak susah untuk mengungkapkan apa yang dia rasa nggak nyaman gitu. Iya. Nah, tapi kalau dari pengalaman Mbak Dewi gitu, kalau dari komunitas filmnya sendiri, oke, misalnya si korban mungkin belum mau berbicara banyak gitu. Tapi dari kalau udah tahu pelakunya biasanya ada konsekuensi tersendiri nggak yang memang dilakukan gitu? Ada untuk saat ini sih sebenarnya jadi hukuman sosial aja sih ya. Maksudnya memang ini kasus yang cukup unik di kita baru terangkat gitu karena memang ini kemudian terkait dengan apa namanya yang tadi itu noise over voice gitu. Jadi judgement-nya tuh udah jalan, tapi sementara ini nggak terselesaikan nih kasusnya. Sebenarnya kan yang kita perlu lakukan adalah menyelesaikan dulu nih persoalannya gitu. Karena nggak susah kalau umpamanya terus menerus ini semua orang akan jadi korban gitu. Nggak cuma si korban yang dituduh pelaku pun juga menjadi korban gitu. Ini kan kalau kita mau berpikir tentang keadilan untuk semua orang. Ini untuk keadilan untuk semua orang ya, maksudnya kita adil sejak dalam pikiran gitu. Nah kita harus paling nggak gitu. Maksud saya gini ya, bahwa memang kita butuh waktu sih untuk literasi dan edukasi ya, soal ini tentang apa sih itu KS gitu, apa itu pelecehan seksual. Gitu. Nah ini harus terus menerus digaungkan sih. Jangan sampai dan banyak hal yang kita butuhkan dari teman-teman yang paham itu kemudian membuat dengan rajin untuk menyebarkan edukasi ini tentang harus konsen gitu. Nggak bisa baru kenal udah main
Iya. meluk misalnya, atau Catcalling misalnya. catcalling gitu, Kan nggak semua orang ya. mau dipanggil cantik walaupun mungkin Ya. merasa cantik ya. Gitu. Maksudnya harus Tapi dengan kalau kesadaran orang dipanggil itu. jelek juga mah nggak mau saya. Iya sih bener juga jelek ya. gitu. Serba salah ya. Tapi enggak dong. Tapi emang harus dengan kesadaran kalau emang ibaratnya kalau dipanggil cantik sama orang yang udah beneran kenal sama orang di pinggir jalan kan beda ya gitu. Makanya bercanda-bercandaan seperti itu emang harus. Nah, ruang-ruang disadari. yang bisa mengangkat terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di film tuh banyak. Iya. Sejak dari script writing, casting, pre-production, production, editing, sampai ke Festivalnya Penayangan sendiri ya. penayangan sendiri itu Penayangan bisa sendiri tuh terbuka bisa gitu. ada ya. Iya. Dan itu sebenarnya harus kita terus-menerus kasih Advokasi ya. advokasi kepada juga sebenarnya ke kru bahwa ini loh yang nggak boleh, Iya. ini yang boleh gitu. Nggak, maksudnya kalau kamu melakukan ini harus ada yang kesepakatan dulu. Iya, misalnya. iya. Konsen. Kalau sepakat nggak sih gitu, Iya. nyaman nggak sih orang dengan diperlakukan seperti itu yang memang harus berulang-ulang karena memang tidak terbiasa untuk itu. Iya, Masa sih iya. kita manggil babe aja nggak boleh gitu. Iya, iya. Nah, padahal kan aku udah lama manggil babe gitu kan. Iya, iya. Pemahamannya harus dalam satu level yang Iya, sama betul, gitu ya. Betul. Nah kalau dari, ini kan sebenarnya salah satu tugasnya koalisi seni kali ya juga untuk melakukan advokasi. Nah pemantauannya dari Ninin sendiri gimana melihat kayak mungkin isu kekerasan seksual di ruang-ruang seni sekarang? Sebenarnya koalisi seni tuh baru mulai melakukan pemantauan yang lebih terfokus tuh di tahun akhir 2019 awal 2020 kan. Kita menemukan beberapa kasus yang menurut kita sebenarnya jumlahnya ini jadi nggak penting gitu karena kita nyatet nih, jadi beberapa kasus dari tahun sekitar 2016 kita nyatet apa yang udah terangkat di media sosial dan media massa gitu ya, itu kurang lebih ada 18 sejak 2016 gitu, dan dari berbagai pihak, maksudnya ada dari penyanyi dangdut, ada dari skena musik, ada dari film, ada dari macam-macam gitu. Cuman yang lebih penting menurut aku yang kita amatin juga gitu ya, bukan cuma jumlah karena itu kan kayak apa sih ujung dari apa tuh iceberg yang bawahnya super raksasa banget gitu kan, dan itu cuman kayak sedikit banget gambaran dari apa yang sebenarnya terjadi yang nggak diangkat media dan segala macam. Nah, buat aku tuh yang lebih penting adalah sebenarnya bagaimana sih kekerasan seksual itu terjadi, terus siapa sih biasanya pelakunya dan gimana relasi si pelakunya sama korban gitu, apa sih yang memungkinkan kekerasan ini terjadi gitu. Nah, kita melakukan kayak di tahun 2021 tuh 2 riset yang sebenarnya nggak fokus sama untuk melihat kekerasan seksual, tapi ada beberapa temuan yang sebenarnya penting dan cukup apa ya, perlu digarisbawahin gitu. Jadi misalnya yang kita temuin adalah pertama di riset ekosistem musik waktu itu di Bogor dan Makassar, kasus-kasus yang terjadi adalah banyak ke penyanyi yang di kafe gitu, yang harus kerja malam. Itu rentan banget mendapat perlakuan yang melecehkan gitu. Sehingga yang mereka lakukan adalah ya pokoknya tergantung si bandnya itu sendiri gitu, saling melindungi atau enggak. Jadi pokoknya self protecting banget, dan nggak ada jaring pengaman lain yang bisa melindungi dia. Itu pertama. Terus yang kedua tuh biasanya dilakukan sama, kalau di musik waktu itu pihak-pihak yang memungkinkan si musisi yang baru mau merintis ini untuk naik gitu karirnya gitu. Jadi diorbitin. Minta sexual dulu ada tuh favors, istilahnya ya, gitu ya. diorbitin om. Diorbitin ya, diorbitin. Dulu Om ada tuh, orbitin. om orbitin ya gitu. Itu juga kita temuin gitu. Tapi menariknya adalah reaksi si narasumber kita tuh memang balik lagi ke individu banget, karena kayaknya memang si jaring pengamannya belum ada, kerangka hukum yang bagus juga belum ada. Jadi si korban ini merasa ya harus gue lah kuat-kuatin gitu, gue yang harus jaga diri gitu. Ya yang lain sih mau aja tuh biar karirnya ini, tapi kalau gue ya harus gitulah. Jadi padahal harusnya itu kan kerja kolektif ya, harusnya kerja bareng-bareng, didukung oleh lingkungan yang emang aman buat siapapun yang berkarya ya. Jaring pengaman tuh sebenarnya harusnya lebih emang lingkungan terdekat gitu ya, atau gimana? Macam-macam sih, tapi mungkin kayak levelnya banyak ya, lingkungan terdekat, terus apapun instansi, entitas tempat dia bekerja, itu judulnya kolektif, judulnya komunitas, organisasi atau perusahaan. Masalahnya adalah kalau di sini kan sebenarnya
pola kerjanya tuh kebanyakan yang terjadi kekerasan tuh di mana pola kerjanya sangat hierarkis. Tapi itu hierarkinya kan terselubung banget gitu, terselubung dalam judul komunitas, dalam judul kolektif. Tapi kita periksa lagi di dalam kolektif itu siapa yang berkuasa gitu. Bener nggak sih egaliter gitu? Kayak gitu. Terus di riset yang kedua yang tentang pekerja seni perempuan, kita nemuin bahwa dari 202 responden survei ada 25% yang dalam setahun terakhir itu mengalami tindak kekerasan. Jadi cukup besar. Terus jumlahnya tuh aku lupa deh, lupa lagi jumlahnya. Tapi sekitar 13 orang mengalami kekerasan fisik. Dan 29 orang mengalami pelecehan seksual. Itu hanya dalam setahun terakhir. Wow, gitu. Jadi itu cukup besar sih apa jumlahnya gitu. Dan biasanya memang itu terjadi di posisi-posisi bawah gitu ya. Posisi-posisi baru merintis. Relasi kuasanya beda aja jauh gitu ya. Relasi kuasanya beda jauh dan kalau dia ngomong ya itu she's got everything to lose gitu tentang karirnya di masa depan gitu kan. Nanti di victim blaming kan kita budayanya victim blaming banget. Terus kayak apa ya kayak diragukan lah gitu, diragukan kebenarannya dan biasanya kan korban mau ngomong dia udah takut macam-macam ya, takut dihakimi, takut udah tahu gitu ya nggak bakal ada penyelesaian apa-apa deh buat gue gitu adanya. Dan akhirnya jadi balik ke dampak karir gue di bidang ini nih gimana nih gitu. Karena pemegang kuasanya misalnya pelakunya atau dia sebenarnya yang juga membuat korbannya terdampak langsung gitu ya. Betul. Menyikapi kejadian seperti itu kalau sekarang ini apa yang bisa dilakukan nih Mbak Dewi? Soalnya kan aku juga sempat melihat beberapa tagar-tagar yang beredar ya kayak terutama di dunia sinema gitu. Misalnya seperti ruang aman sinema gitu atau sinematik nggak harus toksik. Nah, itu menurut Mbak Dewi gerakan seperti itu gimana nih sekarang? Sangat-sangat bagus menurut saya. Saya itu kan soal awareness ya. Saya edukasi, literasi itu penting lah ya. Tapi ada tapinya bahwa aturannya harus dibuat dong gitu.